Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Ketemu lagi kita di kelas bahasa Inggris. Materi kita hari ini adalah tentang personal letter atau surat pribadi. Apa saja yang akan kita bahas hari ini adalah social function, fungsi sosial dari surat pribadi, kemudian linguistic features-nya, unsur kebahasaan dari surat pribadi, kemudian structure-nya atau strukturnya. Yang keempat adalah example of expressions-nya, contoh dari ekspresi yang bisa kita gunakan. Yang kelima adalah example of personal letter, contoh dari surat pribadi itu sendiri. Next. Di sini ada types of letter, jenis-jenis surat ada dua. Yang pertama ada informal letter atau surat yang tidak resmi. Yang kedua adalah formal letter atau surat resmi. Nah, surat yang tidak resmi ini yang kita kenal dengan surat pribadi. Kita masuk pembahasan yang pertama, social function atau fungsi sosial dari surat pribadi. Kita baca dulu ya. Personal letters are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Jadi surat pribadi adalah surat yang ditulis kepada orang yang kita kenal, seperti teman, orang tua, saudara, ataupun sepupu. Nah, letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Ya, jadi surat itu ditulis tidak hanya untuk memberikan informasi atau memberitahu sesuatu, tetapi juga untuk memperkuat ikatan antara dua orang yang menulis itu ya, yang menulis surat. Next, linguistic features-nya, kebahasaannya seperti apa sih? Dari sentence structure-nya atau struktur kalimatnya, yang pertama, accuracy of grammar is important. Grammar tetap penting ya dalam menuliskan surat, baik surat yang formal ataupun surat yang informal atau surat pribadi. Next, complete sentence are expected. Jadi diharapkan kalimatnya itu lengkap, tidak sepotong-sepotong, tapi kalau membuat kalimat itu memang harus lengkap. Kemudian slang can be used. Jadi bahasa gaul, slang itu bahasa gaul bisa digunakan ya, karena ini surat pribadi. Use contractions. Contraction ini singkatan ya. Singkatan di sini maksudnya seperti ini. I'll, singkatan dari I will, I am, will, we will. Ini bisa digunakan dalam surat pribadi. Kemudian use personal pronoun, gunakan kata ganti personal seperti I, we, you. Dan the last one, use active voice, gunakan kalimat aktif. Ya, kalau kemarin kita bicara passive voice, sekarang active voice. Ya, di sini ada active voice, gunakan kalimat aktif. Next. Kalau tadi unsur kebahasan yang part sentence structure, kalau ini adalah stylenya, gimana sih gayanya kalau kita menulis surat pribadi. Yang pertama, language used may be personal like first and second pronouns. Bahasa yang digunakan itu bahasa yang personal, gunakan kata ganti orang pertama dan kedua ya. Kemudian be warm, hangat, maksudnya hangat ini humble. Jadi kita nulis sama ke saudara, ke teman, itu bahasanya humble, warm ya. Kemudian use the person's name you are writing to. Gunakan nama orang yang kamu tujukan suratnya ya. Gunakan namanya ya. Vary sentence length. Jadi variasikan kepanjangan kalimatnya, jangan satu kalimat panjang semua kalimatnya panjang, atau kalimatnya pendek awalnya semua kalimatnya pendek. Jadi variasikan, ada kalimat yang panjang, ada kalimat yang pendek ya, seperti itu gayanya menulis surat pribadi. Kemudian write in natural conversation style. Tulislah senatural mungkin ya, seperti kalian sedang berbicara langsung dengan dia, dengan orang tersebut ya. Let your personality shine through your writing. Biarkan personalitimu, kepribadianmu bersinar ya. Maksudnya surat yang kalian tulis adalah menunjukkan kepribadian kalian. Kita lanjut ke part 2 nanti ya. Thank you.